legenda Jaka Tarub, dan Nawang Wulan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya telah lama tiada, dan Jaka Tarub tumbuh menjadi pemuda yang tangguh meski hidup dalam kesederhanaan. Jaka Tarub dikenal sebagai pemuda yang rajin membantu warga, namun dalam hatinya, ia merasa ada kekosongan. Ia sering menyendiri ke hutan atau ke air terjun yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Tempat itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merenung dan menenangkan hati. Suatu hari, ketika ia tengah berjalan di hutan, Jaka Tarub mendengar suara tawa dan nyanyian yang merdu. Suara itu datang dari dekat air terjun. Ia menyelinap perlahan, dan dari balik semak, ia melihat pemandangan yang sangat mengagumkan 7 bidadari tengah mandi dan bermain air. Mereka tampak bersinar. Kulitnya bening laksana porselen, rambutnya hitam legam, tergerai hingga pinggang, dan pakaiannya berupa selendang tipis berwarna-warni yang mereka letakkan di atas batu. Mata Jaka Tarub terpaku pada seorang bidadari yang paling cantik di antara mereka. Dialah Nawang Wulan. Wajahnya tenang dan anggun. Senyumannya menenangkan hati. Tanpa sadar, hati Jaka Tarub berdebar lebih cepat. Sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Jika ia dapat menyembunyikan salah satu selendang, maka salah satu bidadari itu tak akan bisa kembali ke kahyangan. Dengan hati-hati, ia mendekati batu tempat selendang-selendang itu diletakkan. Ia mengambil salah satu selendang dan segera bersembunyi. Tak lama kemudian, bidadari itu pun selesai mandi. Mereka berpakaian dan terbang kembali ke kahyangan dengan selendang mereka. Namun satu dari mereka tertinggal Nawang Wulan. Ia mencari selendangnya dengan panik. "Aku tak bisa kembali," serunya panik. "Selendangku hilang." Air matanya mengalir. Ia duduk di atas batu, bingung dan ketakutan. Saat itulah Jaka Tarub muncul seolah-olah baru datang dari berburu. "Ada apa, Nona?" tanyanya dengan pura-pura tidak tahu. Nawang Wulan menoleh padanya. Matanya memerah karena menangis. "Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang." Jaka Tarub pura-pura iba dan menawarkan bantuan. Ia membawa Nawang Wulan ke rumahnya dan menawarkan tempat tinggal sementara. Nawang Wulan, yang tak punya pilihan lain, menerima tawarannya. Hari demi hari berlalu. Nawang Wulan tinggal bersama Jaka Tarub dan ibunya. Ia membantu pekerjaan rumah, memasak, dan membersihkan halaman. Kepribadiannya yang lembut dan pekerjaannya yang cekatan membuat Jaka Tarub semakin jatuh hati padanya. Tak butuh waktu lama bagi Jaka Tarub untuk melamar Nawang Wulan. Meskipun hatinya masih sedih karena tak bisa kembali ke kahyangan, Nawang Wulan akhirnya menerima lamaran itu karena kebaikan hati Jaka Tarub. Mereka menikah dan hidup bahagia. Tak lama, mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Nawang Wulan, meski tidak berasal dari dunia manusia, menyesuaikan diri dengan baik. Tapi ada satu keanehan, dia selalu memasak hanya dengan sebutir beras. Namun, hasilnya cukup untuk makan sekeluarga. Ia melarang siapapun masuk dapur saat ia memasak. Namun, rasa penasaran perlahan menguasai hati Jaka Tarub. Ia mulai curiga dengan cara istrinya memasak. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang mandi di sungai, Jaka Tarub diam-diam masuk ke dapur dan mengintip proses memasak yang biasa dilakukan istrinya. Ia membuka panci dan melihat air biasa yang diberi sebutir beras berubah menjadi nasi pulen yang mengepul harum. Namun perbuatannya itu menjadi bumerang. Sejak saat itu, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Ia tidak bisa lagi memasak dengan ajaib. Ia pun harus menggunakan beras dalam jumlah biasa. Persediaan beras di lumbung mulai menipis, dan ia pun merasa sangat lelah. Ia sadar sesuatu telah berubah. Pada suatu malam, Nawang Wulan duduk termenung di dapur. Saat itu, ia iseng membuka lumbung padi yang jarang dipakai. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak asing, selendangnya.
Selendang yang selama ini dicarinya dengan putus asa. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Kini semuanya jelas. Suaminya, Jaka Tarub, lah yang telah menyembunyikan selendangnya. Hatinya hancur. Ia merasa dikhianati. Keesokan harinya, dengan wajah sedih, Nawang Wulan mendatangi Jaka Tarub. "Aku telah menemukan selendangku," katanya lirih. "Aku tahu semuanya sekarang." Jaka Tarub tertunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. "Aku mencintaimu, Jaka. Tapi aku juga rindu kampung halamanku. Langit Kahyangan tempat aku berasal. Aku harus kembali. Ini bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku sudah tahu kebenarannya." Tangisan Jaka Tarub pecah. Ia memohon agar Nawang Wulan tetap tinggal. Namun keputusan Nawang Wulan sudah bulat. "Aku akan pergi, tapi izinkan aku datang dari waktu ke waktu untuk menjenguk putri kita. Ia tetap darah dagingku." Dengan selendang di tangan dan air mata di pipi, Nawang Wulan pun terbang kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jaka Tarub yang terisak dalam penyesalan. Ia sadar bahwa cinta yang dibangun atas dasar kebohongan, cepat atau lambat, akan runtuh. Sejak hari itu, Jaka Tarub hidup dalam kesunyian. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih dan menunggu dengan sabar saat Nawang Wulan turun ke bumi untuk menjenguk mereka. Meski tak bisa hidup bersama lagi, cinta mereka tetap abadi dalam kenangan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Sebuah cinta yang indah tak akan tumbuh dari pengkhianatan dan tipu daya, melainkan dari saling percaya dan keikhlasan.